Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara membuat kode otomatis tanpa menggunakan bantuan dari helper dan tanpa menggunakan JavaScript. Oke, pada video sebelumnya itu saya sudah membuat dua buah video yang digunakan. Yang pertama itu adalah bagaimana cara menggunakan bantuan helper, itu ada konfigurasinya pada CI, silahkan klik link di pojok kanan atas. Dan yang kedua adalah bagaimana cara membuat kode otomatis dengan bantuan helper, itu silahkan juga klik linknya di pojok kanan atas jika kalian penasaran. Oke, kita langsung saja ke pembahasan di video kali ini. Itu yang pertama, kita buat form input terlebih dahulu ya. Form input seperti ini. Nah, ini dia untuk codingan untuk form create-nya atau input datanya. Ini dia yang data-data yang akan diinputkan di form ini ya. Form ini. Kemudian di sini akan ada button submit untuk memindahkan data dari formnya menuju ke controller tabel user dengan nama function create action. Nah, di bawah sini ada script yang digunakan untuk menampilkan date picker ya, dan juga ada JavaScript untuk menampilkan date picker. Sudah pernah saya bahas, silahkan klik link di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya pada controller, ini kan di sini saya menggunakan nama controller tabel user ya. Nah, kita buat public function namanya create. Tapi ini terserah sih, nggak harus create sih. Jadi mau kalian apa ya, form input gitu juga nggak masalah. Jadi sebelumnya ini ya, saya menggunakan tabel user. Nah, ini kode terakhirnya kan 3. Nah, harusnya angka selanjutnya adalah US 0004. Untuk melakukan kode selanjutnya, menentukan kode selanjutnya, di sini saya menggunakan sebuah query yang digunakan untuk melakukan select max kode user. Nah, setelah didapatkan max kodenya, jadi kan ini hasilnya adalah yang kalau di max seperti US 0003. Nah, kemudian di sini ada for each untuk menampilkan data ya. Menampilkan data dari query-nya. Di sini saya menampilkan data dolar kode selanjutnya atau dolar kode max code untuk menampilkan kode maksimalnya. Kemudian barulah dolar kode selanjutnya plus ini untuk menambah angkanya. Jadi kalau misalkan ini hasilnya US 0003, maka akan di plus atau ditambahkan 1 untuk mendapatkan angka selanjutnya. Nah, kemudian di sini saya membuat data dalam bentuk array ya. Jadi dolar data array kode user ini adalah nama form input yang ada di form input create-nya. Jadi ini ya, form inputnya ini namanya kode user. Nah, si kode user ini kita akan set value kode user dengan dolar selanjutnya ini. Jadi ini yang akan membuat di dalam form input pertama kali kita jalankan data kode usernya itu langsung otomatis terisi ke kode selanjutnya dari database. Kemudian di sini this template load, karena di sini saya menggunakan template. Jadi kenapa di sini this template load, nama template saya atau folder template yang akan diakses. Kemudian tabel user ini adalah nama folder yang ada di view ya, yang ini nama folder. Kemudian tabel user form ini adalah nama file yang digunakan untuk dapat menampilkan form inputnya ini ya. Kemudian dia akan mengoper si dolar datanya ini menuju ke tabel user formnya ini, sehingga si kode otomatisnya ini dapat terisi dan dapat juga berjalan. Istilahnya dia mengoper datanya ini ya, data array-nya ini menuju ke tabel user form. Nah, kalau kalian tidak menggunakan template, caranya itu adalah this load view, nama folder, kemudian nama file yang digunakan untuk menampilkan form input ini, baru koma dolar data untuk mengirim data kode selanjutnya ini ke tabel user form atau ke form inputnya ini. Nah, kemudian sini pada listnya ya, kita back. Nah, di sini akan ada, kalau saya ya, di sini ada tombol tambah data.
Jadi ketika diklik tombol tambah data ini, dia akan menuju ke form input yang tadi ya, form input data user. Nah, itu saya akan membuat sebuah tombol. Ini dia tombolnya ya. Jadi mana di sini saya akan panggil dengan set URL untuk memanggil nama function create yang saya buat tadi ya, yang digunakan untuk bisa menampilkan kode selanjutnya itu. Jadi tabel user create, barulah dia akan menampilkan tabel user form dengan kode selanjutnya ini. Jadi prosesnya itu dimulai dari listnya ini, dari tombolnya ini ya, yaitu akan set URL atau memanggil nama controller tabel user dengan nama function create, barulah dia menuju ke controller tabel user, nama function create. Setelah itu dia melakukan checklist untuk kode selanjutnya. Setelah mendapatkan kode selanjutnya, dia akan berpindah atau memanggil view tabel user dengan view-nya dan mengoper data kode selanjutnya ke tabel form. Makanya yang terakhir barulah dia akan menampilkan form input tabel user. Oke, seperti itu saja codingannya. Nanti saya akan sertakan linknya di description box. Nah, nanti ketika dijalankan, tambah data dulu ya, klik. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.